Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan saya Ghazali Ahmad Febrian. Saat ini saya mengajar di SDN Kapuk 14 Pagi. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam transformasi batch 3 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 42500014898 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah UIN Jakarta. Hari ini pada tanggal 9 Oktober 2025 saya akan membuat video pembelajaran untuk kebutuhan uji kinerja atau UKIN pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi halal dan haram di kelas 6B SDN Kapuk 14 Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Baik, sangat baik, super luar biasa. Oke. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di hari Kamis untuk sama-sama mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Pada hari ini hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 atau tanggal Islamnya sekarang kita sudah berada di tanggal 17 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Satu orang ketua kelas, Arjuna, silahkan maju untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Arjuna. Selanjutnya anak-anak, sebagai rasa cinta kita kepada negara kita, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semuanya diharapkan untuk berdiri. Silakan duduk kembali anak-anak. Oke, selanjutnya sekarang Bapak akan mengabsen kalian. Tolong yang hadir angkat tangannya. Abdul Aziz Fadilah ada? Hadir. Aditya Wijaya? Alhamdulillah. Hari ini semuanya hadir semua ya? Oke. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Tenang. Happy ya? Oke. Jadi ketika kalian ingin belajar di sekolah, maka wajib ketika kalian dari rumah menuju sekolah harus hatinya senang dan gembira. Oke. Sebelum kita masuk ke materi yang hari ini, Bapak ingin mereview pembelajaran sebelumnya. Minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Saling memaafkan. Siapa di sini yang punya salah?
Semuanya pasti punya salah, betul? Karena kita manusia. Dan kalau kita punya salah dengan siapapun, maka wajib kita untuk meminta maaf. Selanjutnya hari ini kita akan membahas materi tentang halal dan haram dalam Islam. Oke, perhatikan. Pada hari ini kita akan mempelajari 3 poin. Yang pertama adalah hukum halal dalam Islam. Yang kedua, hukum haram dalam Islam. Dan yang ketiga yaitu terbiasa menaati aturan dan ajaran agama Islam. Sekarang saya akan bertanya, apa itu halal? Apa itu haram? Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, Arjuna silakan. Cakep. Ada lagi? Kita berikan aplaus untuk teman kalian Arjuna. Segala sesuatu yang diperbolehkan di dalam Al-Quran. Ada lagi? Lihat. Seorang muslim, siapa muslim? Yang beragama Islam. Seorang muslim wajib hukumnya mengetahui konsep halal dan haram, terutama dalam makanan dan minuman. Apa saja jenis makanan dan minuman yang haram? Oke, kita akan mempelajarinya pada hari ini. Yang pertama, hukum halal dalam Islam. Boleh dibaca, Lala, pengertian halal? Halal adalah segala sesuatu yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam, atau segala sesuatu yang apabila digunakan atau dimakan tidak akan mendapat dosa. Oke. Halal adalah segala sesuatu yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam, atau segala sesuatu yang apabila digunakan atau dimakan tidak akan mendapatkan dosa. Nah, jelas kalau makanan yang halal itu sudah disyariatkan oleh agama Islam dan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan kalau halal sudah otomatis boleh atau diperbolehkan. Paham? Selanjutnya, nah ini dalil Al-Quran yang menganjurkan makanan halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal atau yang baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Nih, konsumsi halal terbagi 2. Ada makanan, ada minum. Kalau makan doang nggak minum, enak nggak? Seret kan? Sebaliknya kalau minum doang nggak makan, kenyang nggak? Enggak, yang ada perutnya kembung. Nah, lihat. Definisi makanan halal merupakan makanan yang diperbolehkan dalam agama Islam untuk dikonsumsi, baik bergizi, menyehatkan tubuh, dan bersih tuh. Kalau makanan halal yang kita makan ke dalam tubuh kita akan menjadikan tubuh kita menjadi tubuh yang sehat. Tetapi sebaliknya, kalau kita makan makanan yang haram mulu, lama-lama tubuh kita bakal terkena penyakit. Definisi minuman halal yang merupakan air yang kandungannya bersih. Nih, minuman halal merupakan air yang kandungannya bersih, air mineral yang kita minum. Kayak di sekolah kita, ya kan? Kepala sekolah kita, Bapak Suprapto MPD.
ya kan, diam. Dia ngapain? Memfasilitasi anak-anak untuk membawa tumbler dan memfasilitasi anak-anak untuk minum. Hebat tuh, namanya sedekah air. Jadi kalian dari rumah tinggal bawa tumbler. Kalau mau minum tinggal ambil airnya, ada di depan. Setiap lantai ada tempat air minumnya. Cuma ingat, kalau minum itu harus duduk. Dan ketika minum membaca basmalah. Setelah minum membaca hamdalah, alhamdulillah. Indonesia. Selanjutnya yang kedua, hukum haram dalam Islam. Pengertian haram. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengonsumsi makanan dan minuman haram akan mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 poin makanan haram. Yang pertama adalah haram dalam cara mendapatkannya. Yang kedua adalah haram dalam hal zat makanannya. Yang pertama cara mendapatkannya, yang kedua dalam hal zat makanannya. Nah, yang pertama haram dalam cara mendapatkannya. Lihat ke depan. Ini penting nih buat kamu nanti ketika kamu sudah besar menjadi orang yang sukses. Apalagi nanti salah satu murid saya ada yang duduk di kursi pemerintahan, jadi menteri, jadi anggota DPR dan lain sebagainya. Harus ingat ini. Yang pertama, makanan dapat menjadi haram apabila didapatkan melalui cara atau usaha yang haram. Contohnya adalah makanan yang didapatkan dari hasil. Apa aja yang pertama? Riba. Yang kedua? Korupsi. Nih, yang kedua, korupsi, ya kan? Banyak di negara kita. Yang ketiga apa? Mencuri atau menipu. Yang keempat, menggunakan atau memakan harta anak yatim. Nah, haram dalam zat makanannya. Makanan yang haram zat makanannya telah disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang ditanduk, dan yang diterkam hewan buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Tuh. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW juga menyebut dalam hadis bahwa hewan yang haram meliputi hewan yang disembelih tidak dengan mengucap nama Allah, bangkai hewan kecuali ikan dan belalang, serta hewan yang buas, bertaring, atau yang memiliki kuku tajam. Jadi makanan haram meliputi apa saja? Bangkai hewan kecuali ikan dan belalang. Ada darah, ada daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, dan diterkam hewan buas, hewan yang disembelih untuk berhala, hewan yang buas, bertaring, atau yang memiliki kuku tajam. Selanjutnya adalah minuman haram. Pada dasarnya setiap minuman itu halal kecuali yang telah diharamkan karena memabukkan, merusak akal, dan membahayakan. Minuman tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi baik sedikit ataupun banyak. Gak boleh sama sekali. Mau sedikit, mau banyak, jangan. Kalau sudah haram, jangan sekali-kali kita nyoba-nyobain. Betul? Kita tinggalin sejauh-jauhnya. Bahkan dalil minuman haram dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal hamru wal maisur wal absar innamal khamru wal maisur wal ansab
huwal azmu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Jenis minuman yang haram, jelas, segala jenis minuman yang memabukkan, air atau minuman yang terkena najis, air susu dari hewan yang haram untuk dimakan, segala minuman halal yang kemudian diproses menjadi minuman yang memabukkan, seperti air tapai yang sudah diubah menjadi minuman keras. Bapak akan memberikan tugas kelompok. Di sini ada 5 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Bapak akan memberikan tugas per kelompok. Saya bagikan dulu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sudah? Ya, sekarang Bapak ingin kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Yang pertama, kalian jelaskan pengertian halal dan haram. Yang kedua, makanan apa saja yang halal, minuman apa saja yang halal, dan makanan apa saja yang haram, dan minuman apa saja yang haram. Dah, 2 itu saja. Waktunya 10 menit cukup? Cukup ya? Oke. Waktunya 10 menit dari sekarang. Ayo silakan. Nggak ada. Boleh berdiskusi, boleh bertanya sama temannya. Kira-kira apa saja makanan yang halal? Apa pengertian dari halal dan haram? Ayo. Ada kesulitan? Kalau kurang paham, boleh bertanya ke Bapak ya. Nggak ada. Diskusi ya. Halal. Apa pengertian halal? Tadi sudah dijelaskan. Baru haram aja yang tahu. Sekarang kita akan melihat teman kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya yang tadi. Arjuna maju silakan. Simak baik-baik. Perkenalkan, nama saya Arjuna. Saya akan mempresentasikan hukum halal dan haram dalam Al-Quran. Halal yang artinya segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Hukum haram yang artinya dilarang diminum, dimakan, dipegang karena dia dalam ajaran Islam oleh Allah. Oke, kita berikan aplaus untuk teman kalian Arjuna
dari kelompok 5. Sekarang yang ketiga, ini yang tak kalah penting. Terbiasa menaati aturan dan ajaran Islam. Sebagai muslim kita wajib menjaga kehalalan makanan yang dikonsumsi. Mengkonsumsi makanan halal bisa membuat kita mendapat manfaat dan keberkahan dari Allah. Sebaliknya, mengkonsumsi makanan yang haram dapat mendatangkan mudarat atau murkanya Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani serta terpelihara dari berbagai macam penyakit. Ini 3 poin dari manfaat mengkonsumsi makanan yang halal. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani serta terpelihara dari berbagai macam penyakit, insya Allah. Kalau kalian selalu mengkonsumsi makanan yang halal, akan dijauhi penyakit dalam hati hingga penyakit yang ada di dalam tubuh kita semuanya. Yang kedua, mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah. Selanjutnya, Bapak akan memberikan soal yang tadi telah dijelaskan, halal, haram, dan yang ketiga terbiasa menaati aturan dan ajaran Islam. Nanti kalian tolong kerjakan. Kerjain ya. Kita tidak ya. Namanya jangan lupa ditulis ya, kelasnya. Kalau ada kesulitan boleh nanya ke Bapak. Ditulis. Ini materi tentang hukum halal dan haram ya? Tulisnya. Materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Kalau ada kesulitan boleh nanya ke Bapak ya. Waktunya 5 menit lagi ya. Waktunya selesai, silakan dikumpulkan. Makasih. Karena kalian tadi sudah mengerjakan soal LKPD, kita ice breaking, kita hiburan sedikit. Ayo silakan bangun.
puasa kita hari ini biar sehat. Tarik nafas dulu. Setelah tadi kita membahas pembelajaran yang telah kita lalui bersama-sama, Bapak ingin memilih satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Lala. Simpulannya. Ya. Simpulnya adalah definisi halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Iya. Terus kalau haram? Haram artinya adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Iya. Dah, tadi sudah tuh teman kalian sudah menjelaskan tentang halal dan haram, kesimpulannya. Ayo tepuk tangan untuk teman kalian Lala. Oke. Dah, sekarang Bapak ingin membicarakan kesimpulannya. Yang pertama adalah bahwa halal dan haram harus selalu kita jaga. Kita sudah tahu nih makanan yang halal, maka kita boleh makan. Tapi kalau kita sudah tahu mana makanan yang haram, jangan kita makan, kita tinggalkan, ya, supaya kita tidak mendapatkan mudarat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian senang pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, good job. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Ya. Akhirnya usai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum nanti kalian membaca doa, setelah itu kalian pulang ke rumah masing-masing. Bapak berpesan, ketika nanti pulang ke rumah jangan lupa mengucapkan salam dan jangan lupa cium tangan kedua orang tua. Ya? Jangan lupa sholat zuhur. Setelah itu makan siang, istirahat. Bagi yang sorenya ngaji, silakan ngaji. Bagi yang ngajinya malam, silakan ngaji malam. Yang terpenting ngajinya tidak boleh berhenti. Oke? Nah, sekarang Arjuna silakan baca doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih. Kalian sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Hadanallahu wa iyyakum majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum.